warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Salam lestari. Lestari. Kembali lagi bersama saya Rumput Kerbau dengan acara malam ini bincang-bincang kali OVO sambil ngopi ditemani dengan Kanda, Rebusa. Kanda, Sidaguri. Kanda, Rumput Seteria. Kanda. Fadil. Jadi Kanda, bagaimana sejarahnya lembaga seni pecinta alam ini kemarin bisa berdiri ini? Awal mula berdirinya Kali OVO ini mungkin saya ceritakan sedikit tentang pertamanya ide awal dari Kali OVO ini. Kali OVO ini pertama berdiri sebenarnya belum ada pembicaraan tentang itu. Kita kemarin masih fokus tentang hipmasi dengan mahasiswa Sibayu. Itu di tahun 2017 kalau tidak salah. Iya, saya dengar kemarin juga itu. 2017 mahasiswa Sibayu. Jadi kita adakan rapat, dan di hasil rapat itu kita tidak dapat titik temunya. Jadi mulai dari situ saya sendiri dengan saudara Fadli, Kanda Fadli, duduk bersama. Saya bicara-bicarakan tentang pembentukan organisasi. Di tahun 2018 kita ada kegiatan praktek di Danau Tambing. Dari situ awal mulanya berdiri sudah Kali OVO itu. Istilahnya dibentuk, dicetuskan lah. Iya. Dengan nama belum ada. Kita masih fokus tentang lembaga seni atau sanggar seni dulu, sanggar seni dengan atau KPA. Cuma kita sudah bentuk kayak apa istilahnya? Ini sudah ada gambarannya tentang apa yang mau kita buat. Cuma kemarin itu masalahnya, tantangan beratnya itu dengan pemuda-pemuda yang ada di Sibayu. Istilahnya belum ada respon yang lebih lanjut. Jadi gagasan itu kami simpan sampai di tahun 2020 kita terinspirasi juga dari teman-teman LSP Langganunu dengan idenya ide menggabungkan pencinta alam dengan seni dua bidang. Jadi kemarin itu yang idenya kami tentang pembentukan sanggar seni dan pencinta alam terjawab sudah dengan adanya kita bentuk LSPA, Lembaga Seni Pencinta Alam. Dan awal mula nama itu kita sempat rapatkan juga tentang Kali OVO. Kemarin itu saya pilih nama Kali OVO. Saudara Fadli, saya lupa apa dia bilang itu. Cuma kemarin hasilnya kita dapat itu kita pilih Kali OVO, mengikut tentang Kali OVO. Itu pertanyaan yang paling bagus. Karena kita mengikuti filosofinya akar rumput. Kan kalau OVO itu artinya akar rumput. Kenapa sampai akar rumput? Karena istilahnya kalau orang-orang kata-kata orang-orang kan akar rumput itu orang bawah. Walaupun istilahnya kita mengambil filosofi itu, walaupun kita orang bawah, setidaknya kita harus bisa. Jadi Kanda, kenapa pendirinya bisa 13 orang? Nah, kalau itu lagi kita kemarin kan kita pikir dengan kita kumpulnya kayak mahasiswa yang ada di Sibayu, istilahnya daya intelektualnya itu kan dengan pengalaman organisasinya bisa mendukung tentang pembentukan Kali OVO ini, Lembaga Seni Pencinta Alam ini. Makanya kita kumpulkan mahasiswa yang berkuliah di Palu. Dan hasilnya itu kemarin kita kumpulkan lebih dari 15. Cuma separuhnya masih banyak kuliah. Masih fokus kuliah dan lain-lain. Jadi kita cari yang betul-betul serius. Dan akhirnya kita bentuk ini Lembaga Seni Pencinta Alam dengan 13 pendiri. 13. Jadi Bang, lembaga ini fungsinya apa? Untuk mencakup desa-desa saja atau anak Sibayu saja? Sebenarnya tujuannya kita kemarin kita fokus dengan desa Sibayu. Cuma kita punya tujuan besar di situ dengan mencakup Kecamatan Balesang. Tujuannya kita apa? Jadi kita sama-sama mengumpulkan teman-teman yang hobi di bidang kesenian dengan pencinta alam.
Jadi lembaga seni pencinta alam Kaleovo ini didirikan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan pendirinya itu sejumlah 13 orang dan dilakukan mubes di tanggal yang sama, dan terpilihlah saudara pembina yaitu saudara Kakak Aco atau Yusuf Esos, dan saya sendiri selaku BPO, dan ketua Muhammad Rizky, sekretaris Mufadli, bendahara Febi Anggraini, dan saudara Naldi pengembangan dan kepelatihan. Dan kita lakukan pendiksaran, dan hasil pendiksarannya kita mempunyai anggota angkatan pertama, angkatan Lolove, yaitu 16 orang. Divisi-divisi apa saja yang ada di lembaga seni pencinta alam Kaleovo ini, Bang? Kalau di situ ini uniknya lembaga seni pencinta alam Kaleovo. Ini membedakan kita dari organisasi-organisasi lain karena kita lembaga seni pencinta alam. Kita ada 2 bidang di situ. Ada 2 bidang, seni dan pencinta alam. Jadi di lembaga seni pencinta alam Kaleovo ini mempunyai divisi seni dengan pencinta alam. Di divisi seni itu terbagi lagi cabang-cabangnya, yaitu seni rupa, seni tari, seni sastra dan teater, seni musik, dan multimedia. Sedangkan di pencinta alam ada cabang-cabang divisinya lagi, yaitu hutan dan gunung atau mountaineering, rock climbing, susur goa, caving, ada konservasi dan lingkungan hidup, SAR, dan banyak lagi. Kita ada pengamatan burung juga. Jadi kita lengkap sebenarnya di lembaga seni pencintaan Kaleovo ini. Jadi kalau orang yang mau masuk di sini, pas sekali sudah di sini. Jadi Bang, LSP ini ada berapa sebenarnya? Karena setauku LSP ini cuman yang saya tahu di Taweli, LSP Langgedunung. Jadi lembaga seni pencinta alam ini setauku ada 3. Yang pertama di Silantaki, yaitu di Biromaru, Kabupaten Biromaru, Sigi. Yang kedua di Taweli, LSP Langgedunung, dan yang ketiga kita LSP Kaleovo di Kabupaten Donggala. Berarti Sulawesi ini ada 3 saja. Iya, ada 3. Saya tidak tahu nanti Sulawesi lainnya atau di Indonesia. Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah setauku cuma ada 3, dan kita yang ketiganya itu. Apa ada harus nama lapangan di lembaga kita itu? Karena bisa sampai ada nama-nama rumput apa semua itu. Jadi begini, nyangkut tentang pencinta alam atau sanggar seni. Di sanggar seni juga ada seperti kayak kalau di sanggar seni itu nama-namanya seperti nama-nama alat musik begitu, nama lapangan. Kenapa sampai ada nama lapangan? Ketika kita berada di lapangan itu apa saja, seperti kalau di seni di pentas, mungkin di dalam, kalau kayak sanggar seni begitu kan di atas panggung, jadi mempermudah lah misalnya nama lapangan itu. Terus kalau di pencinta alam mungkin seperti di gunung, misalnya kalau kita kayak mendaki di gunung begitu kan, kalau pakai nama biasa kan aku panggil atau ada yang ikut secara makhluk halus lah kita ini. Kita juga istilahnya tidak juga terlalu percaya kayak begitu, cuma haruslah percaya gitu. Jadi teman-teman kayak punya nama lapangan, kenapa mungkin teman-teman berpikir kenapa harus rumput? Kembali ke titik awalnya kita berdirikan lembaga dengan nama Kaleovo, yaitu akar rumput. Kenapa sampai kita beri nama rumput? Karena pendiri ini istilahnya sebagai akar lah, fondasi. Teman-teman ini rumput, tunas muda. Jadi dari situlah kita mengambil nama, jadi teman-teman punya nama angkatannya itu rumput. Jadi Bang, manfaatnya organisasi itu apa sebenarnya? Jadi manfaatnya organisasi itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu kita punya banyak teman. Yang kedua punya banyak pengalaman. Itu yang penting. Sisanya itu bonus, seperti teman-teman bisa dari situ bisa belajar pendewasaan diri lah. Yang dari teman-teman mungkin
takut-takut berbicara. Podcast malam ini part pertama. Saksikan part kedua. Podcast Kaleovo. Menyala. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Muskut apa? Kaleovo. Atas. Yang rencana kemarin dari Tambi. Terus Menyala. dengan acara Podcast Kaleovo. Menyala.